Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Mas. Dia di balik pohon, Mas. Astagfirullahaladzim. Sopik, dengar suara itu? Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, jadi malam hari ini saya dengan Mas Topik ini lagi berada di satu lokasi. Dan sebenarnya ini adalah apa ya Mas ya, perkarangan dekat pom bensin gitu Mas. Kita nggak jauh dari pom bensin teman-teman. Nah di sini itu katanya ini juga jalan Mas, cuma ini jalannya jalan biasa gitu yang hanya dilaluin sama warga sekitar, bukan mobil-mobil gede gitu Mas. Nah saya dapat informasi dari warga Mas, ini habis ada kejadian ini adalah kejadian pembunuhan di sini, tapi nggak tahu ini siapa yang dibunuh dan siapa juga yang ngebunuh Mas. Intinya ini adalah kejadiannya itu pembunuhan, dan ini baru 1 mingguan Mas, baru 1 mingguan yang lalu. Dan apa ya, karena memang ini tuh kayak berantem gitu ya Mas ya, kayak berantem. Jadi teman-teman, si yang meninggal ini arwahnya tidak tenang gitu, jadi meresahkan warga yang ada di sini gitu. Sebenarnya tuh ya namanya arwah nggak tenang ya gentayangan ya Mas ya gitu, tapi sebenarnya sih nggak mesti gangguin warga yang lewat ya Mas ya. Dia hanya menampakkan diri, kadang minta bantuan, kadang juga ada sesuatu yang mau diucapkan gitu ya Mas ya, tapi mereka malah takut gitu. Jadi mereka merasa ini dirinya tuh mengganggu gitu Mas ya, takut juga ya. Betul sekali teman-teman. Nah karena masa sih kita kan seringnya penelusurannya kan di perkarangan ya Mas ya. Kalau kita penelusuran di TKP-nya langsung, ini sih bisa-bisa aja ya teman-teman. Tapi karena nanti banyak sekali warga yang nonton, banyak sekali kendaraan, jadi takut tidak fokus ya. Jadi kita nanti akan melakukan pemanggilan di sini. Kita wujudkan siapa sih korbannya dan siapa sih yang ngebunuh. Nanti kita uak sama-sama ya teman-teman. Saya lihat jam dulu ya Mas ya. Oh iya, benar ini lokasinya teman-teman. Ini benar lokasinya. Nggak jauh juga dari yang tadi saya bilang. Belum kemalaman ya, karena kalau lokasi yang asing yang belum saya jumpai teman-teman, itu saya datangnya itu lebih gasik ya teman-teman. Nanti kalau kemalaman takutnya kita nggak ketemu sama lokasinya ya Mas ya. Nanti tiba-tiba malah pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini viral banget sebenarnya teman-teman. Mungkin kalian udah paham yang saya ceritakan, soalnya ini baru 1 minggu yang lalu itu ada motor tuh Mas. Bisa dilihat tuh teman-teman. Memang ini sering dilalui sama warga-warga kalau malam. Saya mencium aroma anyir darah teman-teman, kayak darah seger gitu, tapi nggak tahu nih asalnya dari mana. Banyak sih, ini banyak yang menyambut kita Mas, tapi saya mau cari yang kita tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenakalan anak muda semakin merajalela teman-teman. Sebenarnya semua tergantung anaknya ya Mas ya. Boleh nakal tapi kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh narkoba ya Mas ya, kita tidak boleh memperkosa gitu ya. Memang mayoritas anak laki-laki itu memang nakal teman-teman.
teman-teman. Tapi tolong, kalau menurut saya, karena anak saya laki-laki semua ya, boleh bandel tapi tidak melakukan 3 hal ini. Yang satu pembunuhan, bunuh orang, narkoba, sama merkosa orang ya Mas ya. Narkoba itu udah termasuk judi, terus kayak ya yang dilarang sama agama dan negara ya Mas ya, gitu teman-teman. Jadi kita sewajarnya saja, karena ini akibat apa ya Mas ya, pergaulan bebas juga teman-teman. Jadi terjadilah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar Mas, ada suara orang minta tolong. Itu orang atau bukan ya Mas ya? Dari mana suaranya ya Mas? Dari mana ya Mas ya? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini suaranya berasal dari sini teman-teman. Saya panggil dulu ya Mas ya. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Kenapa merintih kesakitan dan minta tolong? Coba keluar, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Saya di sini memang sedang mencari tahu kasus yang sebenarnya terjadi sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf wujud. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar Mas. Di balik pohon Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu manggil saya? Tolong. Panas. Sesak. Sabar ya. Astagfirullahaladzim Mas. Bolehkah saya tahu tentang kasus pembunuhan yang di area sini itu karena apa? Apakah kamu korbannya? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu jadi korban pembunuhan? Apa yang sebenarnya terjadi? Astagfirullahaladzim. Mas, dia dibunuh oleh teman sekumpulannya gitu Mas. Temannya sendiri. Hah? Kamu adalah anggota Vespa Ekstrim yang motor banyak sampahnya itu loh Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu dibunuh sama teman sekomunitas kamu hanya karena perempuan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi dia itu punya mantan, dan mantannya ini namanya, panggilannya itu Cunong teman-teman. Nah, kalau nama saya nggak tahu, dia hanya bilang seperti itu. Nah, si mantannya Mas ini, Masnya namanya siapa? Siapa? Kribo. Astagfirullahaladzim. Apa karena rambutnya seperti ini ya Mas ya? Mayoritas kan anak Vespa Ekstrim seperti ini ya Mas ya? Nama Masnya Kribo dan nama mantannya itu Cunong. Oh, dan si mantannya ini dia itu pacaran sama temennya Mas Kribo ini teman-teman. Namanya siapa Mas? Siapa? 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 Anji. Nama aslinya Anji. Tapi kalau nama di panggilan waktu lagi kumpul-kumpul itu siapa? Siapa? Namanya Bogel. Oh, jadi si mantannya Mas Kribo ini pacaran sama Mas Bogel itu temennya teman-teman. Nah, dia itu kumpul waktu ada kayak mau pergi gitu, mau tour ke salah satu tempat. Oh, mau ke 0 kilometer. Oh, jadi dia kumpul dan si Mas Kribonya itu nggak tahu kalau si Mas Anji ini atau Mas Bogel ini bawa si Cunong ini teman-teman. Nah, Cunong ini mantannya dia kan. Nah, dia nggak tahu. Mungkin putusnya itu ada masalah ya teman-teman. Jadi ketika mereka bertemu walaupun nggak sengaja, itu terjadilah perselisihan. Si Masnya ini nggak tahu kalau si mantannya pacaran sama temennya dia. Bau banget. Dan terjadi perselisihan teman-teman. Nah, terjadi perselisihan, terus si Mas Kribonya ini nampar si mbak ini, si mbak mantannya ini Mas. Nah, ditampar.
Lah pacarnya nggak terima Mas Bogel-bogel itu. Jadi berkelahilah Mas Bogel dengan Mas Kribo. Gitu teman-teman. Nah, udah dipisah nih. Tapi namanya posisi mabuk juga, nggak ada yang mau ngalah. Dipisah pun tetap nggak ada yang mau ngalah. Terus si Mas Bogel tuh bawa bensin kan. Kalau orang mau pergi kan pasti bawa bensin kan. Si komunitas Vespa ekstrim ini disiramkan ke mukanya, terus dibakar pakai korek, dilemparin korek, kebakar, tapi di situ langsung disiram Mas, gitu, langsung disiram sama temennya yang lain. Nggak mungkin diem aja kan sama temennya yang lain. Terus dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tertolong nyawanya teman-teman. Jadi di bagian muka itu sudah terbakar. Ini kulit sama bekas kayak hitam-hitam gitu ya teman-teman. Bisa dilihat, Mas Topik juga bisa di zoom, mungkin barangkali kurang kelihatan. Astagfirullahaladzim. Berarti ini memang dia mengakui kesalahannya Mas, karena dia nampar si mantannya duluan. Jadi Mas Bogelnya itu marah ya, pacarnya ditampar sama temennya sendiri. Jadi berkelahi ya walaupun berarti udah menyerahkan diri ke polisi. Si Mas Bogelnya udah menyerahkan diri teman-teman ke polisi, tapi tetap dia merasa bersalah. Coba kalau si Mas Kribonya nggak nampar, pasti nggak terjadi seperti ini. Bukan begitu teman-teman? Nggak ada penyesalan. Semua sudah terlambat. Banyak sekali kasus yang saya temui seperti ini, pasti akhir-akhirnya menyesal. Semuanya sudah terlambat Mas Kribo. Semua juga, saya sih bukan menyalahkan, tapi ini pergaulan itu sangat berpengaruh, ya kan Mas? Pergaulan sangat berpengaruh. Posisinya juga kalian lagi mabuk, lagi minum-minuman, terus mungkin kebawa emosi juga sama mantannya si Mbak Cunong ini, gitu. Coba kalau pergaulannya dijaga, boleh menyukai hobi keliling-keliling kota ya Mas ya, keluar kota pakai motor gitu ya. Cuma bawa uang mungkin 20.000, nanti di jalan sambil cari uang. Itu sih boleh-boleh saja, hak masing-masing. Tapi kita harus membatasi diri, kita harus tahu aturan Mas Kribo. Jadi tidak ada yang perlu disesali. Oh ya, baik, siap. Si Mas Kribonya ini hanya minta didoakan saja teman-teman, agar lebih tenang arwahnya. Dan dia sebenarnya juga penyesalannya itu dia jadi meninggal gitu teman-teman. Coba kalau saya nggak nampar mantan saya Mbak, pasti saya nggak meninggal sekarang, karena dia belum pernah membahayakan orang tua gitu. Ini tatonya banyak sebenarnya teman-teman, cuma ketutup jaket aja gitu. Boleh ya, kalau mau pergi boleh. Nanti akan gimana? Oh siap, saya akan doakan ya. Boleh kalau mau pergi. Baik, semua tidak ada yang perlu disesali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Udulin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi apa yang saya bilang, pergaulan itu menjadi pengaruh dalam hidup kita ya Mas ya. Kita boleh berteman, kita boleh punya hobi, punya kesenangan, tapi kita harus tahu batasan ya Mas ya. Karena di dalam pergaulan itu kita kan berteman sama banyak orang ya Mas ya. Nanti ada yang kawannya suka narkoba, kita ikut-ikutan. Ada yang temennya suka judi, kita ikut-ikutan. Ada yang suka minum-minuman, ya kita jadi ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri aja ya teman-teman gitu. Karena kayak si Mas Kribo ini dia menyesal di akhir teman-teman. Karena posisi mabuk, dia marah ke mantannya, dia nampar. Coba kalau nggak nampar, pasti dia nggak disiram bensin sama si temennya sendiri gitu. Mungkin kalian pernah menjumpai ya di jalan, khususnya di Sumatera gitu ya Mas ya. Itu masih banyak anak-anak Vespa ya Mas ya.
gitu, di Jambi, di Aceh, di Lampung teman-teman. Kalau di Cilacap jarang ya Mas ya, mungkin hanya anak-anak pang aja teman-teman. Tapi kalau untuk Vespa ekstrim begitu udah jarang ya Mas ya, karena mungkin bahaya juga, karena nggak memenuhi apa ya, nggak memenuhi standar keamanan ya. Motor-motor begitu teman-teman, banyak sampah juga yang digantung, dan itu mungkin sangat mengganggu pengendara yang lain gitu Mas. Ya mungkin video ini menjadi apa ya, sedikit motivasi buat kalian yang masih suka apa ya, mengendarai motor Vespa gitu ya, buat anak Vespa yang dimanapun kalian berada. Kalau kalian tonton video ini mungkin kalian bisa petik ya hal baiknya, sisi positifnya. Kalian boleh menjalankan hobi kalian, tapi kalian harus punya batasan ya teman-teman. Kalian boleh, ya namanya anak Vespa itu kan pulangnya lama ya Mas ya, karena mereka itu naik motor. Kita di Jawa Barat mau ke Aceh itu naik motor Mas gitu, jadinya lama nggak pulang gitu ya. Kalau kalian ya memang sudah bisa membahagiakan orang tua, kalian bolehlah pola sewarnanya ya Mas ya. Mau ngapain aja bebas. Kalau udah bisa membahagiakan orang tua, bisa cari duit sendiri, ini kita sudah mampu, sudah mapan gitu Mas. Itu teman-teman. Nah, ini sih sebenarnya bukan lokasi tempat di mana si Mas Kribo dibunuh ya teman-teman gitu, ada penganiayaan, tapi ini nggak jauh dari lokasi kejadian itu Mas. Nah, karena tadi aja udah banyak mobil yang lewat teman-teman, saya takut tidak fokus kalau mendatangi TKP-nya langsung, karena TKP-nya itu ada di sebelah pom bensin persis. Ya enggak, kalau motor Vespa begitu pasti dia rehatnya di pom bensin, ya kan? Pasti banyak kalian menjumpai anak-anak Vespa ekstrim itu istirahatnya di pom bensin gitu teman-teman. Nah, jadi karena pom bensin itu banyak mobil, banyak kendaraan, jadi saya nggak mau menguak di situ, karena nanti kita jadi sorotan ya Mas ya, kita tidak fokus. Nah teman-teman, bagaimana nih Mas, topik apa kita akhiri saja? Udah terungkap ya teman-teman. Penelusuran malam hari ini nggak sia-sia, kita bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya, dan kalian boleh pelajari tentang video ini. Saya mau pamit undur diri ya teman-teman. Mas Topik ada yang mau disampaikan? Oh ya, makasih. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.